Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan hari ini kita akan eh, menjadikan hari Sabtu sebagai hari bahasa Arab Nahwu juga, karena kemarin melihat teman-teman ada yang belum, masih harus ngejar, atau lagi ada yang jarang masuk. Nah, jadinya kita sepakati kemarin untuk coba mengulang, ataupun bukan mengulang sih lebih tepatnya, mengekstrakan waktu belajar Nahwu di hari Sabtu ini juga. Jadi sorofnya kita hentikan dulu sementara. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kemarin, oh iya belum saya upload ya, belum ana upload yang kemarin. Oke deh, nggak apa deh, nggak apa. Insya Allah hari ini kita akan lanjut lagi pelajaran kita di paragraf yang baru, yaitu paragraf tentang atof. Paragraf tentang naat atau paragraf tentang naat atau yang disebut juga dengan sifat namanya. Oke, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai sifat atau naat ini, Mas Ageng dan juga Ihsan dan juga Mas Angga. Sifat itu dalam bahasa Arab dipakai ketika kita sedang mengkhususkan sesuatu. Misal, Ihsan pekerjaannya adalah teknisi. Terus saya ingin mensifati dia. Bagaimana cara kita mensifati dia? Kita bilang Ihsan al-Muhandis, misalnya. Ihsan al-Muhandis. Nah, kata al-Muhandis itu merupakan sifat bagi Ihsan. Terus misalnya lagi, nama Angga ada banyak gitu di kalangan teman-teman setongkrongannya, misalnya. Nah, teman-teman tongkrongannya itu kira nama Angga ada tiga. Satu Angga tukang begal, satu Angga tukang pukul, satu Angga guru ngaji misalnya. Nah, tulis telah datang seorang Angga misalnya. Angga yang mana nih? Angga tukang begal, tukang pukul, apa yang guru ngaji gitu kan? Jawabannya guru ngaji berarti Angga al-Mudarris. Nah, Angga yang dia sosok seorang guru. Nah, itu kan merupakan salah satu cara bagi kita untuk mensifati ketika ada banyak nama Angga, ketika ada banyak nama Ihsan, ketika ada banyak nama Fikri, ketika ada banyak nama nama Muhammad ila akhirih yang banyak namanya yang lain-lainnya. Jadi naat itu adalah sebuah kalimat yang kita gunakan untuk mensifati seseorang atau mensifati isim sebelumnya. Dan perlu diingat, naat ini khusus untuk bab isim saja. Jadi kita masuk ke bab naat, ini kok nggak jalan-jalan nih, ini PDF-nya. Naat itu adalah sebuah cara untuk kita mensifati sebuah isim yang datang sebelumnya. Baik. Nah, kemarin di pertemuan lalu kita sudah membahas, insya Allah nanti akan coba di upload di YouTube. Mohon maaf ini karena belum sempat di upload. Insya Allah nanti di upload. Oke.
Dan kemarin kita sudah membahas mengenai naat. Naat itu ada dua, ada naat hakiki, ada naat sababi. Nah nanti insya Allah, nanti kalau misalkan di apa namanya video nggak jelas, antum bisa tanya ke Mas Ageng, Mas Angga sama Isan, karena Mas Ageng kemarin termasuk yang cepat nangkepnya dan juga paham karena beberapa contoh sudah dijelaskan kemarin. Jadi merupakan tanggung jawabnya Mas Ageng untuk memberitahu Ihsan sama memberitahu Mas Angga. Oke, baik. Kita baru kemarin baru bahas dua materi ini dong, San. Anak tu tabiun lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Tsumma taqul qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidun al-aqila wa martu bi Zaidun al-aqil. Nah, ini bahasan kemarin, San. Jadi nanti lihat videonya sambil nanti antum tanya sama Mas Ageng. Oke. Ini bahasan baru, bahasan yang kurang lebih nggak ada kaitannya dengan bahasan sebelumnya. Kaitannya hanya sedikit saja. Tapi insya Allah Mas Angga sama sama Isan bisa ngikutin kok hari ini kok. Oke, baik. Apa pembahasan baru hari ini? Pembahasan baru hari ini mengenai isim-isim yang makrifat sama isim-isim yang tidak makrifat atau nakiroh. Catat. Hukum asal sebuah isim adalah nakiroh. Hukum asal sebuah isim adalah nakiroh. Hukum asal sebuah isim adalah nakiroh. Oke. Berarti kalau ada isim yang makrifat, maka dia merupakan cabang dari nakiroh. Cabang dari nakiroh. Taib. Karena dia itu merupakan cabang, maka makrifat itu sifatnya terdefinitif atau bahasanya itu nggak banyak. Hanya ada sekitar 6 jenis isim yang dia itu makrifat. Karena apa? Karena hukum asal dari sebuah isim itu adalah nakiroh dan al-aslu la yus'alu anhu. Hukum asal itu nggak perlu ditanya kenapa kok ada 6, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, nggak perlu ditanya. Karena kaidahnya adalah al-aslu la yus'alu anhu. Asal itu nggak perlu ditanya kenapa begini dan kenapa begitunya. Oke. Tapi yang perlu ditanya adalah far'unnya, ketika dia itu bukan asal atau far'un. Maka kenapa kok hukum makrifat itu adalah far'un dan ada berapa saja hukum ataupun jenis-jenis makrifat. Nah, di sini akan kita sebutin. Isim-isim yang makrifat. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kurang lebih maknanya adalah terdefinitif atau tidak terdefinitif. Sesuatu yang terdefinitif itu maknanya adalah saat kita membicarakan hal ini, antara mutakalim, ana, dengan antum sebagai mukhotabnya sudah diketahui. Contoh misalnya, ketika dalam benak kita, ketika ana bilang, Mas Angga, kira-kira ada lain nggak, San, yang ada di pikiran antum angga-angga yang lain? Ketika ana bilang Mas Angga, tentu cuma satu seorang Angga yang ada dalam pembicaraan kita, yaitu Mas Angga yang sering ketemu sama kita. Sama juga ketika Ana bilang sama Mas Angga, Ihsan gimana tat kabarnya? Ihsan gimana Mas kabarnya Mas? Tentu yang ada dalam benaknya Mas Angga, tentu bukan Ihsan yang lain. Bukan Ihsan yang di luar sana, atau Ihsan tukang pukul, tukang jagal, tukang bekam, ila akhirnya bukan. Tapi Ihsan yang sama-sama lagi kita bicarakan, yang sama-sama satu komunitas sama kita. Nah, itu merupakan apa ya, salah satu ciri sesuatu itu makrifat. Jadi antara mutakalim sama orang yang dibicara, sama orang yang bicara itu sama-sama saling ketahui. Misalnya ketika kita bilang presiden gitu. Presiden itu kan tentu kan banyak presiden, presiden Amerika, presiden Turki, presiden sebagainya. Tapi ketika kita bilang tuh presiden hari ini kacau banget misalnya. Tentu yang ada dalam benak kita ya presiden yang hari ini sedang memimpin negeri kita Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita mengetahui sesuatu itu makrifat atau tidak. Cara satunya apa? Artinya antara mutakalim, ana yang bicara dengan antum yang diajak bicara itu sama-sama saling paham. Oke, taib. Yang berikutnya, yang kedua, ada sesuatu yang makrifat itu diketahui
cukup dengan memang karena dia itu sudah makrifat, sudah orang khalayak ramai itu sudah mengetahuinya itu semua. Nah, itu nanti akan dikenal dengan namanya isim alam atau nama tempat, nama daerah, nama kota ila akhirih. Baik. Nah, itu merupakan dua contoh yang nanti akan kita sebutkan isim-isim apa saja yang dia itu makrifat. Oke. Pertama, wal ma'rifatu, dan adapun isim-isim yang makrifat, isim-isim yang terdefinitif, itu satu asya'a. Ada 5 perkara, atau ada 5 contoh, San. 5 macam. Pertama, al-ismu al-mudmar. Al-isim al-mudmar. Isim yang dia itu, atau kata ganti lah bahasanya. Kata ganti, semua kata ganti itu pasti dia itu adalah makrifat. Kata ganti atau domir itu adalah isim yang makrifat. Jadi ketika kita temui ada isim domir, maka dia itu sama dengan isim makrifat. Contohnya apa? Nahwu ana wa anta. Ana wa anta itu merupakan domir kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Ana wa anta. Berikutnya, al-alam. Alam itu apa, Tat? Alam itu adalah nama. Alam itu adalah nama kota, itu ya. Nama kota, nama tempat terkenal, nama orang, nama sebuah apa tokoh, nama, ya pokoknya yang berkaitan dengan sebuah penamaan lah, penamaan yang lebih spesifik. Sesuatu dinamakan, oh ini namanya ini, sesuatu dinamakan, oh namanya ini. Nah, itu yang disebut sebagai namanya al-alam. Alam contohnya apa? Alam contohnya di sini adalah al-alam, contohnya adalah Zaidin wa Makkata. Di sini musannif kitab menggunakan 2 kata, yaitu adalah Zaid dan juga Mekah. Zaid dan juga Mekah. Oke. Nama orang, nama kota gitu ya. Nah, ini contoh nama-nama yang alam. Jadi Angga, Ihsan, Ageng, Fikri, Aldari itu semua adalah nama alam. Umar, Muhammad, Abu Bakar, Abu Hurairah, ila akhirih semuanya merupakan nama-nama alam. Alam. Ingat ya, beda antara alam sama alam. Beda antara alam sama alam. Alam, ainnya panjang, sama alam. Kalau alam artinya itu bumi, dunia. Tapi kalau alam itu artinya adalah sesuatu, apa ya bahasanya itu ya, hmm, isim untuk sesuatu yang telah dinamai. Nah, itu mungkin. Alam itu adalah isim yang digunakan untuk menamai seseorang atau kota atau tempat atau yang lainnya. Baik, berikutnya ada namanya isim mubham. Isim mubham. Isim mubham ini bisa disebut juga sebagai namanya isim kata tunjuk. Kata tunjuk. Isim mubham ini bisa disebut sebagai namanya kata kata tunjuk. Contohnya adalah hadza, hadhihi. Nah, ini merupakan contoh dari kata tunjuk. Haulai. Nah, hadza ini, hadhihi itu, haulai mereka. Contoh apa namanya isim-isim yang ma'rifat. Yang keempat adalah isim yang dia itu apa? Yang dia itu bertaut padanya alif lam. Setiap ada isim yang bertaut padanya alif lam, pasti dia adalah sesuatu yang makrifat. Pasti dia adalah sesuatu yang makrifat. Contohnya apa? Ar-rajul. Di situ ada alif lam. Baik alif lam samsiyah ataupun alif lam qamariyah. Al-ghulam. Al-ghulam.
Nah, ini juga merupakan alif lam. Oke, berarti sudah ada berapa tuh? Ada empat ya. Pertama, isim domir atau ismu al-mudmar. Yang kedua, ismu al-alam, nama kota atau nama orang. Ketiga, al-ismu al-mubham, kata tunjuk. Keempat adalah al-ismu alladzi fihi alif lam, isim yang ada alif lamnya. Yang kelima adalah wama udifa ilaha wahidin min hadhil arba'ah. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya gini. Maksudnya adalah ketika ketika keempat isim yang sebelumnya telah disebutkan, dia itu bertaut pada isim yang lain. Contoh misalnya, contoh. Ketika Anda bilang misalnya ke Mas, apa namanya, Mas Angga misalnya, kolamun. Coba, Mas Ageng deh. Coba, Mas Ageng. Ini kolamun ini nakiroh atau makrifat, Mas? Ah, Nah, Hah? oh, nakiro itu isim. Nakiro. Nakiroh. Kenapa dia nakiroh, Mas? Kata benda, tat. Isim. Oke, yang lainnya. Coba ada yang bisa jawab kenapa dia yang lainnya? Jawab aja karena nggak ada alif lam tat. Dia bukan alam tat. Dia bukan kata benda, dia bukan kata tunjuk tat. Nah gitu aja. Nggak bertaut padanya alif lam. Sesimpel itu kok jawabnya. Oke. Oke. Sekarang coba kita gabungin dia kata kolamun dengan kata ana. Ketika kata kolamun kita gabung dengan kata ana, artinya kita sedang udifa, kita sedang menambahkan kata kolamun kepada ana. Kita sedang udifa, kan di sini kan disebutin wama udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Bagaimana caranya ini? Kolamun plus ana. Ketika dibilangin kolamun plus ana, maka dibacanya adalah kolami. Nah, jadi ketika ada sebuah isim ketambahan isim domir, contohnya ana, maka dia menjadi makrifat. Maka ini menjadi makrifat. Jadi kata kolami menjadi makrifat. Terus yang kedua, misal contohnya, kolamun ditambah anta. Siapa yang bisa jawab? Apa bacanya? Kolamun ditambah anta. Kolamun ditambah anta. Ada yang bisa jawab? Kola muka. Kolam ditambah anta, kolamun tambah anta sama dengan kolam muka. Oke, kalau kolamun ditambah anti,
Apa dibacanya jadinya? Hah? Siapa yang jawab? Coba. Kolam, kolamun tambah anak, kolami. Kolamun tambah anta, kolamuka. Kolamun tambah anti. Kolam tuna. Pola mani. Kolamuki. Ya, nggak ada yang benar. Kolamuki. Kok kaf, kaf ya kan? Kaf dia. Jadi ada perbedaan ketika ketika domir itu nempel sama isim, sama ketika domir itu bertaut sama fiil. Kalau bertaut sama fiil, yang diambil adalah huruf taknya. Tapi ketika bertaut pada isim, maka berubah menjadi kaf. Oke? Taknya berubah menjadi kaf. Taknya berubah menjadi kaf. Berarti kalau misalnya kolam ditambah antum, kolamun ditambah antum. Kolamun tambah antum. Oke, berarti bacanya apa? Kolam, kolamun tambah antum. Ingat taknya diganti kaf. Jadi kola, Kolam hukum. kolam hukum. Barakallahu fiik. Oke, yang kedua, kolam ditambah antuma. Kola, Mukuma. Mukuma. kolam hukuma. Terus kolam ditambah antuna. Antuna. Kolamak tuna. Kola, kolamun ditambah antuna. Eh, Kolam mukuna ya. Kola, Kolam mukuna. kolamukuna. Oke, terus sekarang, oke, sekarang coba kolam ditambah domir huwa. Kola, kolamuhu. Oke, kolam ditambah hia. Kolamuha. Mu. Kolamuha. Oke, kolam, kolam ditambah hum. Kolamun ditambah hum. Kolamuhum. Kolamuhum. Kolamun ditambah huma. Kolamuhuma. Kolamuhuma. Kolam ditambah hunna. Kolamahunna. Kolamu hunna. Sudah simpel deh. Baik, ada yang ketinggalan sampai sejauh ini? Nah, sekarang latihannya, coba latihannya adalah antum buat coba nih ya, anak kasih tahu latihannya.
Coba sebutin siapa yang hafal domir. Yang hafal domir, yang hafal domir. Hafal domir nggak? Ana, anta, Oke, ana, anta, terus antuma, antum, antuma, antum, terus an- anti. antum melihat ya. Apa hafal nih? Nebak aja, Tat. Oh nebak, toib. Antuma, anti, terus ya dibantu Mas Angga, Mas Ageng. Huwa. Gua, Nggak terus denger, Tat. Rusaknya ngelak. Oh, udah. Ngelak, ngelak. Iya, hum. iya, terus Aduh, Humna. guna. huma, Oke, hu, coba. humahum. Mm-mm. Udah ya. Coba yuk kita hafalin yuk. Anak, huwa, huma, hum. Coba tulis. Huwa, Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. hiya, huma, Iya, hunna. huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Ana, anti, antuma, antunna. Coba tulis ya. Di antumna. Coba tulis ya. Tulis dulu ya. Huwa, huma, hum. Satu. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu, ana, nahnu. Nah, ana, nahnu. Oke, yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini anti, antum, ma, antun. Nah, baik. Yuk. Huwa, huma, hum. Wahumahum Hiya, huma, hunna. iyahumahunna Anti, antuma, antum. Afan, anta, antuma, antum. anta antuma antum Anti, antuma, antunna. anti antuma antunna Ana, nahnu. ana nahnu Sekali lagi. Huwa, huma, hum. wahumahum Hiya, huma, hunna. iyahumahunna Anta, antuma, antum. anta antuma antum Anti, antuma, antunna. anti antuma antunna Ana, nahnu. ana nahnu Sekali lagi. Huwa, huma, hum. wahumahum Hiya, huma, hunna. iyahumahunna Anta, antuma, antum. anta antuma antum Anti, antuma, antunna. anti antuma antumna Ana, nahnu. ana nahnu Coba, San. Mas Angga dulu. Angga, silakan. Oh, langgengkan lagi didendangkan. Silakan. huwa huma hum Terus, iya huma apa tuh iya huwa hiya, huma, iya
hunna. Ya, terus Anta antum. Anta antuma antum. terus nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai dengung ya, nggak usah pakai ikhfa. Oh iya. Ya, Iya, bener. Ya. terus Anti antu. Anti antumu. Anti antuma antuna. antunna, Antunna. Oh, tasbih. terus Contohnya apa ini? Ana nahnu. terus sekali lagi coba. Betul betul Contohnya anak apa? Ana nahnu. anak. Oke, terus coba sekali lagi. Huwa huma hum. Mm-mm. Hiya huwa hunna. Hiya huma hunna. Iya, hiya huma. Hiya huma hunna. Terus Anta anta antuha. Anta antuma antum. terus Antuma. Antuma. anta antuma antum. Oh, anta antuma antum. Terus Anti antuma antunna. terus Ana nahnu. lagi sekali lagi coba. Huma. Huwa huma hum. Ya, terus Hiya huma hunna. terus Anta antuma antum. iya, terus Anti antuma antunna. iya, terus Ana nahnu. oke, tadi coba Mas Angga sekarang. Mas Ageng. Huwa huma hum. Hiya Mm-mm, huma hunna. mm-mm, Anta antuma antum. mm-mm, An anti antuma antunna. mm-mm. Ana nahnu. Oke, sekali lagi tuh kan Mas Ageng emang kayaknya yang paling cepat nih nangkepnya nih. Terus ya, Huwa makanya jangan mau huma kalah. hum. Lanjut, Hiya huma hun. Anta cakep. antuma antum. Barakallahu fiik. Antuma. A- Terus baru dipuji udah ini udah salah dong. Emang habis. Andi Ulang. antuma antunna. Terus Ana nahnu. sekali lagi, coba. Huwa huma hum. Hiya Mm-mm, huma hunna. mm-mm, Anta antuma antum. mm-mm, An anti antuma antunna. Ana mm-mm. nahnu. Oke, barakallahu fiik. Coba Hasan. A'udzu Hasan, billah. jangan Hasan, jangan. Huwa huma hum. Ya, Hiya huma hunna. ah, Antuma anta antuma antum. ah, Anti antuma antunna. ah. Ana nahnu. Sekali lagi, coba. Bagus. Huwa huma hum. Yap, Hiya huma hunna. betul. Anta antuma antum. Betul. Anti antuma antunna. Barakallahu Ana fiik. nahnu. Ya, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Sip. Huwa huma hunna. Mhm. An. Jangan dipuji, Tat. Enggak, anak kamu pujian tuh. Belum ada pujian tuh. Record. Nah, dah. Ya. Madrasatuna. Madrasah Tuna. salah. Kun. Mas Angga, coba madrasah Lu. ditambah Iya. antuna. Bener itu tuh. Madrasah. Madrasahun. Madrasah. Satu kunna. Madrasah Oh, tukuna satu tuna. barakallahu Satu fiik. Kan tuna. belakang tak marbuto. Taknya jangan Mm-mm. dihilangin, taknya dihilangin. Oke, taib. Yo, sekali lagi Mas Ageng, siap-siap. Kitab ditambah hunna. Belum saat. Kitabuha.
Hunna. Kitabun. Kitabuna. Salah. Siapa yang bisa jawab? Kitab tambah hunna. Kitabuhunna. Barakallahu fiik. Oke, sekarang Kitab apa? misal Kalau kitab kita buhunna. bukunya. Oke, San. Eh, hatif itu HP, hatifun. Nah, hatif ditambah nahnu. Eh, sebentar. Belum di ini, belum di ini. Hatifun. Nah, tar. Dah tuh. Hatifuna. Hatifuna, oke. Terus kalau hatif ditambah ana, Mas Angga. Hati. Hatifun tambah ana. Tadi kolami. Dibuka. Astagfirullah. Eh, Hatifuna ya. Tambah Hatifuna. anak. Ana. Hatifunami. Hatifu nani, salah. Hatifi. Hatifi. Oh, Kan oh tadi iya. kan kolami. Kolami. Kolamu jadi. Oh. Oke, coba sekarang. Sekarang Mas Angga, coba. Misalnya maktab, maktab. Maktab. Oke, tambah Maktab. tambah ana. Anak. Ah, Maktabi. maktab tambah ana. Maktab. Maktabi. Maktabi. Oke. Oke, sudah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti latihan kayak gitu ya, latihan terus kayak gitu. Latihannya sama kolam ini yang nanti kolam tambah huwa, kolam tambah huma, kolam tambah hum, kolam tambah hiya. Oke. Terus besok dikumpul ke Ana gitu ya. Nah, cek nanti satu persatu. Baik. Oke, dan tuntas sampai sejauh ini. Nah, ini yang disebut sebagai namanya isim yang diidofahkan. Isim Tat berapa ininya, Tat? apa? Latihannya. Ya, lima kata benda lah. 5 kata benda. Foto abis itu cepret. Nah, jangan lupa antum simpen nanti latihan-latihannya. Kali-kali nanti bermanfaat untuk orang-orang setelah antum. Baik ya. Oke. Yuk. Nah, ini disebut sebagai makrifat atau bukan? Ketika dia ketambahan domir ini. Jawabannya Ma'rifat. Jawabannya ketika dia ketambahan huruf ini, maka disebut sebagai namanya makrifat. Jadi kolami, kolamuhu, kolamukunna, kolamukun, semuanya adalah isim-isim yang makrifat. Oke, kita hapus. Ya, kita hapus. Yang kedua, ketika kata kolam tadi itu ketambahan alam. Alam di sini contohnya adalah Zaid. Maka dibacanya kolamu Zaidun. Zaid. Nah, ingat ya. Ketika ketika ada sebuah isim, dua isim begini, nah ingat perhatiin ya. Ketika ada dua isim begini, dia bergabung, maka isim yang kedua pasti harokatnya adalah kasroh. Oke. Berarti kalau ada kolam tambah Zaidin, kolamu Zaidin.
Kalau misalnya ada kolam tambah Muhammad, silakan Mas Anggeng, coba kolam tambah Muhammad. Qalamu Muhammadin. Kolamu Muhammadin. Oke, kolam ditambah Khalid, Mas Angga. Kolam tambah Khalid. Kolamun kolidin. Jadi nggak ada kolamun, Mas. Kolamu aja. Oh, kolamu. Kolamu. Heeh. Kolamu aja. Kolamu. Oke. Kolamun ditambah misalnya siapa? Misalnya hmm, eh, Allahumma sholli ala Kon sayyidina Muhammad. Konita. Misal Konita ya boleh Konita misalnya. Tuh coba. Kolamu konitatin. Taib. Oke. Kolamun ditambah misalnya ditambah siapa misalnya? Misalnya Allah Mas Solih misalnya. Mas Ageng coba kolamun ditambah Solih. Qalamu Solihin. Solihin. Oke, baik. Udah, simpel kan? Ini yang disebut sebagai namanya makrifat juga. Ketika dua isim bertemu, nah, yang ini nih, kalau kalian nggak lupa, ini namanya mudof, ini namanya mudof Ilahi. ilaih. Sama ingatnya kata bait, bait dan mal. Bacanya gimana? Baik. Baitu, Malin. baitu malin. Kalau malnya ketambahan alif lam, dibacanya gimana? Bait ditambahin almal. Berarti dibacanya apa berarti? Baitul Malin. Baitul mali. Ingat kalau ada alif lam kagak ada tanwin. Baitul Malin. Ingat ya, catat tuh. Kalau ada alif lam nggak ada tanwin. Kalau ada tanwin nggak ada alif lam. Oke, ya dah. Mana yang mudof, mana yang mudof ilaih? Coba di kaitan bait ini. San. Bait mudoh. Terus malnya. Al-Mali. Mudohun ilahi. Oke, kolam Khalidin, Mas Angga. Coba mana yang mudof, mana yang mudof ilaih? Kolam, Mali mudoh. kolamu Khalidin, nah? Kolam. Kan Kolam. contohnya ini. Nih kolam mudoh. Zaidnya mudohun ilahi. Antum ditanya yang Khalid. Mana yang mudoh, mana yang mudohun ilahi. Ya, Kolam mudoh. Khalid. Khalid mudoh ilahi. Oke, taib. Sekarang Mas Ageng, kolamun ditambah Muhammad. Bacanya apa? Mana yang mudof, mana yang mudof ilaih? Bacanya Qalamu Muhammadin. Mana yang mudof? Yang mudhof, eh, mudhofnya Qalamu. Mudof ilaihnya Mudhof ilainya Muhammad. Muhammad. Muhammadin. Oke. Ya. Oke, kaidah berarti selalu berlaku seterusnya. Mudofun ilaih itu majrurun abadan. Mudofun ilaih majrurun abadan. Mudof ilaih majrurun abadan. Mudof ilaih itu majrur selama-lamanya. Majrur apa? Mudofun ilaih itu majrur selama-lamanya. Sampai hari kiamat.
Baik. Udah? Hapus nih ya. Lanjut. Sekarang kita punya kata benda, kata tunjuk. Hadza untuk laki-laki. Hadzani untuk laki-laki dua orang. Terus hadhihi untuk perempuan. Kalau udah hadhihi untuk perempuan. Terus kalau haulai sama ulaika, coba, ntar kok anak bahasa Indonesianya agak lupa ntar. Ulaika. Ini mereka. Terus kalau ulaika tulisnya gimana sih? Ntar. Ulaika kal an'am balhum adol. Iya, mereka juga. Oke, ulaika. Nah, ini adalah yang disebut sebagai namanya ulaika. Yang disebut sebagai namanya kata tunjuk. Berarti kalau Mas Angga pengen nyebut ini pena, hadza kolamun. Ini madrasah. Madrasah berarti kan perempuan kan? Berarti hadhihi madrasatun. Mereka haula itu berarti mereka ada di sini, mereka yang di sini. Kalau ulaika itu mereka yang ada di sana. Oke? Mereka haulai adalah tulab. Haulai tulabun. Mereka semua adalah para pelajar. Ulaika. Mereka semua adalah ummalun. Para antek. Oke, taib. Berarti kalau kitab ngomongnya gimana? San, kitab. Ada kitabun. Taib. Kalau misalnya maktabah, maktabah, perpustakaan, Mas Angga. Maktab hadza maktabun. Oke, jawabannya salah. Yang benar gimana, Mas Ageng? Hadihi maktabatun. Tun. Betul. Bedain, Mas. Jadi, pertama kali ketika kita sebelum nyebut ini pakai hadza atau pakai hadhihi, kita pastiin dulu dia itu muzakkar atau muannas, Mas. Baru setelah itu kita bisa menentukan ini pakai hadza atau hadhihi. Oke? Baik, Mas. Nah, ketika isim-isim yang ini, hadza hadhihi nanti cek ya, nanti murojaah sendiri ya tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Oke. Ketika isim ini digabungkan dengan kata kolamu hadza, kolamu hadhihi, kolamu
Apa? Haulai. Maka ini kolamu hadza jadinya. Kolamu hadza ini menjadi kolamu hadhihi ini menjadi kolamu haulai. Nah, ini semua menjadi isim yang makrifat. Ini semua menjadi isim yang makrifat. Susunannya sama. Mudhof, mudhof ilaih juga. Mudhof, mudhof ilaih juga. Susunannya sama. Ingatnya, kalau ada dua isim yang kedua pasti menjadi mudhof ilaih. Kalau ada tiga isim gimana, Ustaz? Pasti isim yang ketiga menjadi mudhof ilaih. Kalau ada empat isim gimana, Ustaz? Pasti isim yang keempat menjadi mudhof ilaih. Dibacanya apa? Majrur. Abadan. Abadan. Contoh misalnya, ada kata usul, ada kata fik. Dibacanya gimana? Fikhi, Iya, dibacanya lengkap. Lengkapnya gimana? usul, fikhi, Usul, fik, fikhi, usul, fikhin. Karena nggak ada alif lam dia. Kalau ada alif lam baru usulul fikhi. fikhi, Oke, misalnya lagi ada kata mustolaha, ada kata hadis, hadis. Jadi dibaca gimana, Mas Angga? Coba Mus mustolah, mustalah hadisi. mustolahu Oh, mustalahu hadis. hadisi. Hadisi atau hadisin? Hadisin. Kenapa? Hadisin. Kenapa hadisin? Karena tidak ada alif lam. Tayyib. Misal, Alif lam, tidak ada alif lam. betul. Misalnya lagi eh, apa ya? Misalnya nizam al-Islam. Dibacanya gimana? Nizamul Islami. nizamul islamin, Betul. Barakallahu fiik. nizamul Nizamul Islami. Karena ada islami, alif lam. Oke, misalnya ada kitab Dukhul plus mujtama, al-Mujtama. dukhul, mujtama'i, Apa lamnya dibaca apa dia? dukhulu mujtama, dukhulul Dukhulul mujtama'i, mujtama'i. Nggak pakai panjang dia. Mas Ageng kan, Iya. Nggak pakai panjang dia, nggak pakai panjang. Coba misalnya lagi nih, misalnya nizamul ijtima'i, enggak, kalau di zaman sistemnya nggak masuk dia. oh nggak Misalnya masuk, nggak masuk. Sirou plus Sirawi, al-fikri. Siraul, Al-fikr. Siraul Fikri, Al-Fikri. Siraul Siraul fikri. Fikri. Sirou fikri. Ada banyak. Sebenarnya kan banyak kan antum temui mudhof-mudhof ilaih. Antum sudah tahu sebenarnya, tapi karena belum mengerti dan belum tahu apa itu mudhof-mudhof ilaih, makanya jadi kayak Jadi kalau satu tuh. Kan tahu penyebutannya aja kan. Jadi jangan salah, nizamul Islam itu adalah mudhof ilaih. Tapi kalau an-nizam al-iqtisad, an-nizam as-siyasi itu semua adalah bentuk naat, Mas Angga. Mas Ageng. Jadi salah ketika kita bilang nizamul iqtisadi salah. Yang benar adalah an-nizam al-iqtisadi. ya karena dia banyak, An-Nizam. banyak kan, nizamnya kan banyak.
Bukan, bukan begitu. Apanya? Karena dia Karena sifat. sifat, tuh betul. Karena dia Ah, sifat. Pemilih. Nanti nonton rekaman aja deh. Oke, karena dia sifat. Coba Iya. muqaddimah ad-dustur. Coba muqaddimah ad-dustur. Coba dibacanya gimana? Muqaddimah ad-dustur. Mukot Bima. Muqad Mukaddimah. Mukot Bima. Mukaddimah. Mukot Bima. Dusturi. Tusturi. barakallahu fiik. Banyak kan? Terus misalnya Al-Qur'an, Al-Qur'an, Hmm. Al-Qur'an, Al-Karim. Bacanya gimana? Al-Quranul Karim. Mi. Kak, Karimi. bener nggak Mas Angga? Mas Ageng, Al-Qur'anu Al-Karimi. Al-Quranul Karimi. Mas Angga, Mas Ageng, Mas Ageng, Mas Ageng, bener nggak? Salah. Jawabannya salah. Kenapa? Karena dia menjadi sifat. Yang benar adalah Al-Qur'anul Karim. Oh, Al-Quranul itu. Karim. Nah, ini namanya sifat. Sifat inilah nanti yang akan kita bahas. Siapa saja sih yang akan menjadi sifat? Itu nanti sebenarnya ada di bab ilmu sorof. Tentang siapa saja yang menjadi sifat. Karim kan artinya kan yang mulia. Coba Allahu, Oh, misalnya ada Allahu As-Sami'. Allahu, Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu As-Sami'. Bacanya gimana? Allahus Sami. Allahus Allahus Sami. Sami'u. Allahus Sami'u. Kenapa dibacanya begitu? Karena dia menjadi sifat. Karena sifat. Bedain antara sifat sama mudof, mudof ilaih. Bedanya di mana sih, Tat? Nah, bedanya nanti antum silakan rujuk ke pertemuan sebelumnya. Gampang banget ya ngomong begitu. Oke, nanti dia punya ini. Coba Mas sekarang tas pemahaman Mas Ageng coba. Kenapa kok ini dibaca dukhulul mujtama, sedangkan yang ini dibaca Al-Qur'anul Karim, Mas? Gini deh pertanyaannya deh. Ini kenapa dia nggak menjadi sifat, Mas? Sedangkan ini menjadi sifat. Coba. Harokatat. Harokatnya, Mas. Kalau dari, ya, harokat belakangnya. Oke, toib. Yang lainnya, yang lainnya. Ah, hmm. Kemudian itu menunjukkan apa yang kata keduanya menunjukkan menunjukkan sifat. Kata mujtama atau kata yang mana nih? Yang dukhul Yang duhul mujtamanya, kalau Heeh. duhul mujtama itu sama-sama isim. Sedangkan kalau yang Al-Qur'anul Karim, karimnya itu sifat. Oke, kan isim juga dia, Mas. Eh, it ya, sudah. Oke, jawabannya gini, Mas. Mengikuti fa'il nas. Nah, gini jawabannya betul. Karena kata Fa'il nas. al-mujtama itu nggak mengikuti kata dukhul. Dalam hal apa? Dalam hal adanya alif lam. Ada alif lam nggak dia di kata dukhul? Nggak Ada ada. alif, nggak ada. Sedangkan di kata Al-Quran ada. Nah, berarti tandanya kenapa dia bukan menjadi sifat karena kata mujtama
itu ada alif lam, sedangkan kata duhul nggak ada alif lam. Kata Al-Quranul Karim, dia kenapa menjadi sifat? Karena kata Al-Karim itu dia punya sifat. Gitu. Punya alif lam, sedangkan si al apa? Karena Al-Karim punya Al-Quran juga punya al. Maka karena ada kesamaan itu dia disebut sebagai namanya sifat. Sifat. Nah, nanti coba Sifatnya dirujuk lagi, makrifat. Mas. Sifatnya sama-sama makrifat. Nah, nanti Mas Ageng coba dirujuk lagi dan untuk antum berdua silakan dibaca nanti. Oke, intinya itu. Nah, ini contoh dari apa namanya mudof ilaih. Jadi jangan samakan antara mudof ilaih dan juga dengan sifat karena ada perbedaan yang mencolok antara keduanya. Oke, baik. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Gimana? Ah, Nah, apa tadi, Mas? Naat itu sifat. Naat Naat itu, hakiki. iya. Naat Naat hakiki, sama naat sababi. sababi. Mm-mm. Naat hakiki sama naat sababi. Ntar dilihat. Insya Allah ntar langsung di ini kok. Oke. Nah, udah cukup itu aja dulu. Apa namanya? Lagi yang Apa? kelima itu apa sih, Ustaz? Ininya kan yang isim makrifat tadi itu mudmar, Nah, mudmar, al-ayat, mubham, alif lam. Yang kelima apa sih, Ustaz? yang kelima idofah. Yang kelima namanya Isim yang idofah. diidofahkan. Isim yang diidofahkan. Ya tadi, kayak kita tadi itu. Tadi, ketika tadi kolam ketemu tambah hadza, itu namanya isim idofah. Namanya mudof ilaih gabungannya. Oke, sudah? Ah, ah. Alhamdulillah kalau sudah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah pertemuan hari ini sama pertemuan besok langsung diupload. Oke. Di Selasa bahas apa tuh? Ya bahasin lagi. Nahwu Masih. terus pokoknya, nahwu terus. Insya Allah. Bahas Nahwu. apa Selasa ya? Ya, tambahan lanjutannya. Setelah naat berarti apa kita? Langsung ke setelah naat kita langsung ke atof namanya. Coba atof. Nah, eh, sekaligus Ana mau minta inilah sekaligus coba dari antum kira-kira sejauh ini sudah paham belum itu tentang apa yang kita pelajari selama ini fa'il, maf'ul bihi, nah, itu udah kebayang belum? Karena gini, sesuatu yang apa ya? Kalau Anda bilangnya, tolok ukur kita itu udah paham atau belum? Suatu masalah ataupun sebuah ilmu. Ketika disebut ilmu tersebut, kita langsung pikirannya itu udah langsung banyak gitu loh. Dalam artian, kita udah nggak perlu mikir lagi, oh, bahwasanya fa'il itu hukumnya ini, pembagiannya ini, dan masalahnya ini. Itu tolok ukur kita udah paham. Tolok ukur kita sudah paham. Kalau misalkan disebut fa'il, kita masih mikir-mikir. Nah, berarti kita tuh belum paham itu.
Maka kita harus ngerujuk lagi. Ketika disebut naat, kita masih mikir-mikir. Nah, berarti kita masih belum paham tuh tentang naat itu. Maka kita harus ngerujuk ulang lagi. Dan semua pelajaran antum harus begitu. Antum harus ukur diri antum apakah sudah paham atau belum. Karena kalau nggak diukur, San, Mas Angga, Mas Ageng, itu kita bakalan, ya udahlah, gue udah paham gitu. Padahal nyatanya ya belum paham. Nah, jadi tolok ukur paham atau enggaknya itu adalah ketika disebutkan masalah itu, kita langsung tune in. Oh, langsung. Dak, 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 dak. Ini tuh ini. Sama seperti antum ketika bilang, misalnya Hadoroh Barat. Antum kan langsung kebayang tuh, Hadoroh Barat tuh gini, 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 gini. Gini, 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 gini. Itu berarti antum sudah tune in langsung kayak, langsung tanpa mikir lagi. Antum sudah paham itu. Ya, nih, eh, pakai ini aja nih. Yang baru, ininya. Linknya, link yang baru. Langsung go out dulu. Silakan masuk ke link yang baru. Oke. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.